Perkenalkan, nama saya Rafaela Worotis Ningrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang online branding statement. Personal branding statement. Saya sendiri merupakan individu yang menjunjung tinggi kebebasan dan fleksibilitas dalam bekerja. Saya merasa sistem kerja yang adaptif, baik dari segi waktu maupun tempat, membuat saya lebih produktif dan fokus pada hasil. Dengan pola kerja yang fleksibel, saya dapat mengatur ritme kerja secara mandiri tanpa mengurangi kualitas maupun tanggung jawab. Saya terbiasa bekerja secara independen maupun dalam tim, serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi kerja. Hobi saya di bidang kuliner dan menonton konser membentuk karakter yang terbuka, kreatif, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dari berbagai pengalaman tersebut, saya sering mendapatkan inspirasi baru yang membantu saya berpikir lebih segar dan relevan dalam menghasilkan ide. Platform dan media sosial. Platform media sosial yang saya pilih yaitu Instagram dan LinkedIn. Kenapa Instagram? Karena sejujurnya saya lebih aktif dengan connection saya di Instagram dan banyak kayak chat-chatan atau kayak bertukar kabar gitu melalui Instagram daripada akun lain. Saya sendiri menggunakan Instagram sebagai ruang ekspresi visual, tempat berbagai minat, aktivitas, dan karya dengan gaya yang santai dan dengan audiens. Dan juga saya menggunakan LinkedIn. Mengapa saya menggunakan LinkedIn? Karena saya memanfaatkan, membangun citra profesional, membagikan pengalaman saya, serta menunjukkan perkembangan skill dan portofolio secara lebih terstruktur. Kedua platform ini saling melengkapi dalam membangun personal branding yang autentik, relevan, dan sesuai dengan karakter saya. Karakter saya lebih casual, kayak di Instagram itu saya lebih suka um, membagikan konten-konten saya seperti kayak daily life saya gitu, daily activity saya, kayak saya lagi suka nongkrong atau makan, itu kayak lebih pas aja sih, kayak saya suka jajan kan, saya suka kulineran, dan saya suka nonton konser, itu lebih pas di post di Instagram gitu loh, karena lebih casual. Ini contoh konten Instagram saya yang saya post yang kiri dan yang kanan tuh sama-sama konten konten tentang kuliner gitu. Saya tuh suka banget kulineran dari dulu, jadi tuh saya suka mengabadikan momen-momen saya dengan teman-teman saya, maupun lagi hangout, em, mungkin lagi makan biasa, atau lagi rapat-rapat seperti kayak rapat hima atau segala macam dulu. Saya sering banget kayak mengekspresikan diri, eh, eh, nggak mau ketinggalan momen bersama teman-teman saya, dan juga saya suka banget nge-share konten-konten kayak makanan-makanan yang saya pernah coba, dan kadang tuh saya suka ngerating gitu loh, kayak ini makanannya enak banget, terus kayak saya suka merekomendasikan itu ke teman-teman saya gitu. Jadi saya juga hobinya tuh jalan-jalan sambil kulineran gitu. Dan juga selanjutnya ada. Nah, yang barusan saya tayangin itu merupakan konten dari konser, beberapa konser saya. Jadi saya tuh suka banget nonton konser. Tahun ini tuh saya bener-bener full nonton konser karena ya memang menurut saya di konser itu saya bisa mengekspresikan diri saya. Saya suka banget kayak konser-konser ada band 510 atau ada band apapun itu yang menurut saya match dengan saya. Saya akan nonton itu maupun sendiri ataupun bareng teman-teman saya gitu. Saya akan memposting yang sudah saya tonton gitu di Instagram saya. Kayak contohnya tuh di sini nggak ada tertulis, tapi Bapak boleh cek Instagram saya. Saya bikin satu satu postingan tentang recap.
konser yang saya tonton. Itu tuh kayak sebenarnya tuh banyak banget yang saya videoin, tapi karena mungkin karena durasi dari Instagramnya sendiri, jadi saya nggak bisa ngepost yang lebih banyak gitu loh. Eh, saya tuh nonton konser tuh sebulan bisa sekali karena saya sesuka itu nonton konser karena dan saya suka membagikan itu dan menurut saya itu tuh sebagai alternatif saya dalam mengekspresikan diri kayak saya misalnya lagi sedih maupun dalam hal apapun udah lagi sedih lagi senang saya pasti akan nyari konser gitu loh. Itu juga bisa meluapkan emosi-emosi saya yang selama ini terpendam gitu loh, dan saya suka membagikannya di Instagram saya gitu. Mau di mana-mana nih. Welcome to the final show. I think that I'm getting of you every let's go. Yeah, yeah, I go can rock. Ya, aku Papua ini tanaman. Nah, selanjutnya itu saya suka banget kayak yang di foto yang di kiri itu saya suka banget meromantisasi teman-teman saya. Jujur saya orangnya tuh melankolis banget. Jadi setiap capture moment saya pasti akan ngevideoin, ngefoto baik itu di rumah, di kosan, di luar, lagi main maupun di kampus gitu. Karena menurut saya orang-orang yang ada ada sama saya saat itu tuh merupakan orang-orang yang berharga banget buat saya. Mereka tuh kayak nge-support saya maupun pada saat saya lagi down maupun pada saat saya lagi di atas gitu. Mereka tuh pasti akan selalu ada buat saya. Jadi menurut saya yang seperti yang saya bilang, saya orangnya sangat lumayan melankolis. Jadinya saya seberusaha mungkin membagikan momen saya bersama teman-teman saya lewat Instagram, baik maupun video maupun foto, seperti yang tadi sudah saya bilang. Kalau di kanan sendiri, itu tuh foto saya pada saat saya wisuda kemarin gitu. Saya tuh ada foto 3 slide. Yang pertama itu pada saat saya sidang dan juga pada saat wisuda. Di situ tuh teman-teman saya tuh kayak saya ngerasa kenapa saya posting karena saya ngerasa kayak tanpa mereka tuh saya tuh nggak bisa bertahan sampai sekarang gitu. Banyak banget teman-teman yang saya yang support saya dari dulu sampai sekarang yang benar-benar mereka support baik mental maupun mental, fisik dan juga material. Mereka tuh kayak ngapresiasi saya sampai segitunya banget, makanya saya berterima kasih banget sama mereka gitu. Karena saya orangnya, seperti tadi, saya orangnya sangat lumayan melankolis gitu loh. Jadi semua momen saya akan posting di Instagram seperti itu. Kayak kayak di foto ini nih, saya dapat buket banyak banget sebenarnya, tapi nggak capture semuanya gitu. Itu menurut saya tuh sangat such a blissful, kayak I'm gladly to have them in my life gitu karena mereka benar-benar sebaik itu sama saya. Jadi menurut saya dengan cara memposting mereka itu sebagai suatu apresiasi buat saya untuk mereka karena mereka sudah sesupport itu sama saya. Gitu. Untuk LinkedIn konten sendiri, di sini ada experience-nya. Saya tuh pernah menjadi social media konten pada saat saya magang kemarin. Saya tuh menaikkan engagement sebanyak 0,3% dari Instagram tersebut, gitu. Saya tuh bikin ngepost konten di Instagram, saya juga yang bikin copywritingnya, saya juga yang bikin konsep, dan tag video juga saya sendiri yang membuat, kecuali talent. Saya tuh dari dulu tuh selalu bekerja di belakang layar gitu. Seperti Staff of Communication and Information atau Kominfo gitu loh. Saya dulu ikut Hima dan saya itu sebagai staff di dalam Hima tersebut di bidang Kominfo dan saya tuh
mengelola akun sosmed Instagram, baik dari poster, desain grafis sebagai poster, feeds, dan juga kayak konten dan shoot konten itu tuh saya juga yang mengelola gitu. Dan juga ini nggak dari LinkedIn, tapi saya ingin sekedar sharing aja. Saya juga sebagai QL spesialis dengan akun Twitter bernama Verevery. Dia itu em, seleb Twitter gitu, dan saya juga yang mengelola akun tersebut. Meskipun itu masih mikro, menurut saya itu tuh sangat berdampak bagi saya gitu, karena saya juga bisa mengasah lagi skill-skill saya dalam dalam hal copywriting dan juga take a shoot konten gitu. Saya tuh kerjanya di situ sebagai jembatan antara QL QL dari brand tersebut ke eh, artisnya atau apa namanya, atau talentnya gitu. Jadi saya tuh sebagai jembatan itu, saya jadi QL spesialisnya, dan saya yang di chat, saya yang ngechat kalau misalkan butuh apa-apa, dan deal-dealan itu sama saya gitu. Dan saya juga yang kayak ngerancang mau kayak gimana konsepnya segala macam, dan juga untuk captionnya sendiri juga saya yang buat gitu. Dan untuk before sama after dari LinkedIn sendiri, saya tuh sebelumnya belum sama sekali mengepost apa-apa di LinkedIn saya. Dan setelahnya, sebelumnya itu saya mempunyai 30 connection. Dan setelahnya itu saya memiliki 42 connection. Jadi menurut saya untuk membangun LinkedIn, membangun connection di LinkedIn itu ya emang kita harus aktif-aktif gitu loh dalam ngepost gitu, nge-repost repost juga nggak masalah. Bener banget kayak emang harus banget sih dari sekarang menurut saya ngeposting, lebih rajin-rajin ngeposting apa yang achievement saya di masa lalu, sehingga kayak bisa aja dilihat sama perusahaan dan dilirik sama perusahaan kayak gitu. Instagram, konten yang saya bagikan memicu interaksi emosional dari audiens. Banyak teman yang meninggalkan komentar bernostalgia seperti kangen dan mulai mengajak berinteraksi kembali. Kayak gitu, menurut saya sendiri itu tuh kayak ini tuh termasuk opportunity yang sangat harus banget kita jaga ya, jaga relations antara teman lama dan sekarang, karena menurut saya tuh kayak kita nggak tahu ke depannya apakah nanti kita yang dia dia kayak lagi ngobrol-ngobrol kerja di mana dan dia butuh kita dan kita butuh dia, kita nggak ada yang tahu, karena we never know. Jadinya kita butuh banget menjaga relations itu loh, karena iya itu karena mengapa saya sering banget kayak ngeposting foto-foto lama saya gitu, kayak ngepost lagi kayak ayo hangout lagi, dan kayak pas hangout kayak lagi ngomongin kerjaan gitu. Mungkin mungkin dari kerjaan situ kayak mereka lagi butuh posisi yang fit di kita gitu, dan kita juga bisa masuk ke dalam perusahaan yang mungkin mereka sedang kerja di sana gitu. Dan juga hal ini menunjukkan konten mampu membangun kedekatan dan rasa personal. Untuk LinkedIn, LinkedIn sendiri merupakan aktivitas posting yang konsisten, memberikan dampak yang nyata pada pertumbuhan akun. Yang kayak saya tadi bilang, saya baru ngeposting 2 postingan aja, itu tuh followersnya udah lumayan, connectionnya udah lumayan banget, lumayan naik, kayak sekitar sampai 40 tuh udah lumayan banget. Jadi mungkin kedepannya saya akan mencoba lagi untuk memposting di LinkedIn. Jumlah followers meningkat setelah saya mulai aktif membagikan konten, padahal sebelumnya akun saya nggak pernah sama sekali untuk ngeposting gitu. Ini membuktikan bahwa kehadiran dan konsistensi konten meningkatkan visibilitas serta engagement profesional gitu. Kalau untuk pengalaman saya, pembelajaran dan pengalaman. Untuk saya pribadi, proyek ini memberi gambaran yang nyata tentang cara konten membangun interaksi dan kedekatan dengan audiens. Kayak dari Instagram maupun LinkedIn tadi. Kalau misalkan dari Instagram, kayak teman-teman lama saya mungkin bakal nge-DM-DM saya lagi dan nge-komen-komen. Kalau misalkan di LinkedIn tadi, untuk menambah connection saya gitu. Konsistensi dan penyampaian yang jujur terbukti berpengaruh pada respons yang muncul.
Saya juga belajar menyesuaikan gaya konten dengan karakter platform. Kayak misalkan dari Instagram tadi, saya di Instagram lebih sering ngeposting tentang saya kulineran, kayak tadi kayak makan sushi atau makan makanan hal yang lain, lagi hangout sama teman-teman saya, terus abis itu lagi main sama teman-teman saya posting di situ dan juga nonton konser. Menurut saya Instagram merupakan em, platform yang sangat fit untuk kayak activity kita gitu loh. Instagram terasa lebih personal dan emosional dan juga tentunya casual. Kayak kita tuh bisa ngeposting apa aja selama itu masih sopan gitu loh dan tidak mengundang sara dan juga hal-hal negatif lain. Dan juga sementara LinkedIn menuntut pendekatan yang lebih profesional, kayak lebih terstruktur gitu loh. Kalau misalkan LinkedIn, kayak misalkan tadi saya ngeposting tentang achievement gitu, itu kan lebih terstruktur kan, kayak ada timelinenya kapan sampai kapan. Kalau di Instagram mungkin bisa aja saya ngeposting itu, tapi saya nggak mungkin kayak saya tanggal sini sampai segini, tahun segini, bulan segini sampai segini, kayak itu nggak lebih fit. Tapi kalau di LinkedIn itu sendiri itu lebih fit karena ya itu struktural gitu. Dan juga dari proses ini, saya sendiri juga belajar lebih peka terhadap audiens, terbuka pada feedback, dan cepat beradaptasi dalam menyampaikan pesan visual. Saya jujur orangnya tuh terbuka-terbuka aja sama feedback. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang menurut orang lain itu negatif, saya dan harus diperbaiki dari saya akan memperbaikinya gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.